Halo semuanya, selamat datang di Kamar Gelap Simon, channel yang membahas kisah kriminal nyata. Narborough adalah sebuah desa yang aman banget di Leicestershire, Inggris. Desa ini cuman terkenal sama satu kasus kriminal doang, dan itu kejadiannya adalah pada tahun 1983. Linda Mann, seorang cewek umur 15 tahun, tinggal di Narborough. Dia sekolah di Leatherwood Grammar School and Community College. Linda ini adiknya Susan Mann yang umurnya 2 tahun lebih tua dari dia. Kathleen, ibunya Linda, nikah sama Edward Eastwood tahun 1980. Pas Susan umur 14 tahun dan Linda berumur 12 tahun. Linda ini digambarin sebagai remaja yang tipikal lah, kalem tapi populer, suka sekolah dan sering nongkrong bareng sama teman-temannya. Linda gak pernah bikin masalah besar. Cewek ini santai aja ngejalanin masa remajanya. Dia doyan banget sama musik, dandan, dan urusan pakaian. Kalau duit buat beli baju lagi cekak, Linda biasanya kerja jaga anak buat dapat duit tambahan biar bisa beli baju atau jahit sendiri. Nah, tanggal 21 November 1983, Linda bilang mau main ke rumah temennya, tapi dia gak pernah sampai di sana. Dia janji sama Kathleen dan Edward bakal pulang jam 10 malam. Tapi sampai tengah malam, Linda belum juga nongol. Orang tuanya panik. Akhirnya orang tuanya itu nelpon polisi. Polisi nyariin dia semalaman. Tapi yang nemuin mayat Linda pagi-pagi jam 7.20 pagi. Malah porter rumah sakit pas lagi jalan kerja. Awalnya dia ngira yang dia lihat itu manekin. Linda diserang dan dicekik. Celananya dibuka dan baju-baju lainnya berserakan di sekitar tempat kejadian. Dia pakai shawl di lehernya, dan shawl itu juga yang dipakai buat gitu dia. Warga Narborough yang dengar berita ini langsung ketakutan. Para remaja cewek di sana dianjurkan buat jalan bareng. Sementara penyelidik nyari bukti di sekitar TKP, tapi gak nemu apa-apa yang berguna. Lokasi kejadiannya cuma beberapa ratus meter dari rumah sakit jiwa setempat. Jadi ada yang mikir pelakunya ini mungkin pasien rumah sakit jiwa sana kali ya. Tapi gak ada bukti yang ngedukung dugaan itu. Pas otopsi ditemuin DNA seorang laki-laki di tubuhnya Linda. DNA ini nunjukin kalau pelakunya punya golongan darah A, yang artinya cuma 10% populasi laki-laki dewasa di Inggris yang punya golongan darah kayak gini. Jadi bisa aja salah satu dari mereka yang jadi pelakunya. Edward, ayah tirinya Linda, dites darahnya, tapi ternyata golongan darahnya beda sama pelaku. Penyelidik lalu jalan dari rumah ke rumah buat nyari informasi. Sementara yang lainnya bikin daftar pelaku kriminal serupa di Leicestershire dan mulai interogasi mereka. Terus ada kabar tentang seorang cowok dengan gaya rambut aneh yang katanya dilihat sekitar jam 8 malam, cuman 2 menit dari tempat mayat Linda ditemuin. Sayangnya orang ini tuh gak pernah bisa diidentifikasi. 3 tahun setelah penyelidikannya berjalan, pelaku masih belum ditemuin. Kemudian tahun 1986 malah petaka terulang lagi. Dawn Oswald, cewek umur 15 tahun, tinggalnya di Enderby, Leicestershire, bareng orang tuanya dan adiknya Andrew. Dawn ini jago gambar dan punya kerja sambilan di toko koran Enderby.
Tanggal 31 Juli 86, Don lagi pulang kerja jam 4 sore dan bilang mau ke rumah temennya di Narborough. Dia dikasih tahu buat pulang jam 7 malam. Terakhir, Don dilihat jam 4 sore sama pengendara mobil yang lewat di King Edward Avenue. Tapi jam 7 malam, Don nggak juga balik. Ini bikin orang tuanya khawatir. Mereka keliling Narborough buat nyari Don, tapi tetap nggak nemuin dia. Jam 9.40 malam mereka akhirnya nelpon polisi. Orang tuanya nggak kepikiran tentang Linda Man, dan berharap anak mereka nggak ngalamin nasib yang sama. Beberapa hari kemudian, seorang polisi yang nyariin Don akhirnya nemuin mayatnya di lapangan sebelah 10 Pounds Lane. Don juga diserang dan dicekik. Dari DNA laki-laki yang ditemukan di tubuhnya Don, ketahuan kalau pelakunya itu punya golongan darah yang sama dengan orang yang ngebunuh Linda Man. Dan ternyata nggak cuma itu aja kesamaannya. Kedua kejahatan ini terjadi di jalan setapak. Kedua korban masih remaja dan jalan sendirian. Mereka juga ditemuin dalam kondisi yang sama dan ngalami nasib yang sama tragisnya. Linda dan Don sama-sama sekolah di Lutterworth Grammar School and Community College. Di depan 10 Pound Lane, polisi pasang unit informasi bergerak buat dia dapat info dari warga desa dan orang-orang yang lewat. Polisi mendapat sekitar 200 panggilan telepon dan puluhan orang datang ke unit bergerak itu. Petunjuk baru yang paling menjanjikan adalah tentang sepeda motor yang diparkir di bawah jembatan jalan tol. Seorang pemuda dengan helm merah kelihatan sekitar jam 5 sore pada hari kejadian. Tepatnya tanggal 1 Agustus. Sehari setelah Don dinyatakan hilang, tetapi sebelum mayatnya ditemukan. Seorang polisi wanita dan seorang detektif ngelihat pemuda itu naik motor merah, pakai helm merah. Mereka tertarik buat nyelidikin lebih lanjut. Polisi yang bertugas waktu itu didatengin sama seorang porter dari rumah sakit jiwa Carlton Hayes, rumah sakit yang deket sama tempat Linda dan Don ditemukan. Porter ini yang umurnya 17 tahun ngasih tahu polisi kalau dia ngelihat Don jalan pada hari dia hilang. Polisi ngatur buat ngomong lagi sama dia buat dapat info lebih lanjut. Tapi sebelum mereka bisa ngomong lagi, teman si Porter ini yang juga kerja di rumah sakit jiwa Carlton Hayes datang. Temennya ini lagi cuti pada hari Don hilang. Tapi dia mampir ke rumah sakit untuk ngambil gajinya. Nah, si karyawan atau porter dapur ini nyamperin temennya jam 10 malam dan dengan antusias ngasih tahu kalau mayat Don ditemukan di pagar deket jembatan M1. Ayah temennya ini dengar percakapan mereka dan nanya ke si porter dapur ini, dapat info dari mana kamu? Soalnya kan belum ada info apapun tentang kasus Don yang muncul di TV. Si porter dapur bilang ada yang ngasih tahu dia. Dia bilang mayatnya ditemukan tergantung di pohon. Nah, kenyataannya itu mayatnya Don enggak ditemukan tergantung di pohon, tapi tersembunyi di bawah ranting-ranting pohon dan puing-puing lainnya. Mayatnya ditemukan di dalam pagar akses yang menghubungkan 10 Pounds Lane ke lapangan. Itu cuma 10 menit jalan kaki dari jembatan M1. Lalu gimana si karyawan atau porter dapur ini bisa tahu semua informasi lebih dari 12 jam sebelum polisi nemuin mayat Don? Setelah penyelidik tahu semua info ini, mereka langsung pergi ke rumah porter dapur buat nangkep dia.
Nama asli si karyawan atau porter dapur ini ternyata adalah Richard Buckland. Buckland kemudian dibawa ke kantor polisi Wixton buat diinterogasi lebih lanjut. Penyelidik ngehadapin dia dan si Buckland ini ngaku kalau dia lihat Dawn di hari dia hilang dan sempat ngobrol dikit. Tapi setelah ngakuin semua itu, dia cepet-cepet narik lagi pengakuannya. Kemudian pada interogasi ketiga, Buckland ngasih pengakuan yang detail banget. Dia bisa ngasih banyak fakta tentang TKP yang belum pernah dipublikasikan saat itu. Sebelum sidang Richard Buckland ini, Dawn Ashworth dimakamin. 4 minggu setelah dia ditemukan di jalan desa, Dawn dimakamkan di kuburan kecil di belakang gereja Saint John Baptist di Enderby. Pendeta di sana bilang kalau Dawn ini adalah seorang cewek muda yang cerdas dan menawan, patuh sama orang tuanya, setia sama keluarganya, dan penuh dengan kasih sayang. Lebih dari 200 orang datang ke pemakaman buat ngasih penghormatan terakhir ke Dawn. Sementara itu, penyelidik masih ngumpulin bukti buat ngelawan Richard Buckland. Dan mereka dengar tentang sesuatu yang disebut tes DNA. Mereka udah yakin kalau Buckland ini yang ngebunuh Dawn. Dan mungkin juga Linda Mann. Tapi mereka mikir, kenapa nggak coba aja teknologi baru ini? Jadi penyelidik mutusin buat coba tes DNA ini buat mastiin kalau Buckland beneran pelakunya. Mereka ngirim sampel DNA dari tubuh Dawn dan Linda ke Alec Jeffries, seorang profesor di Universitas Leicester. Dr. Jeffrey ini baru aja ngembangin teknik DNA fingerprinting. Ini pertama kalinya teknik ini dipakai dalam kasus kriminal. Profesor Jeffries ngecek 2 sampel DNA dari TKP dan ngebandingin dengan sampel DNA Richard Buckland. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata DNA Richard Buckland enggak cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Linda dan Dawn. Itu artinya Buckland bukan pembunuhnya. Dia ternyata tuh enggak bersalah. Polisi jelas kaget dengan hasil ini. Karena Buckland udah ngaku sebelumnya. Tapi DNA nggak bisa bohong. Jadi penyidik harus mulai dari nol lagi nyari pelaku yang sebenarnya. Inspektur Derek Pierce lalu ambil alih penyelidikan. Pierce membaca 1.800 pesan yang masuk dari publik. Salah satu pesannya tuh ngebahas seorang pria yang muncul dalam penyelidikan Linda Mann karena dia punya catatan buruk, yaitu sering nunjukin anunya ke cewek. Tentu aja ratusan nama pernah nelpon ngelaporin orang ini. Tapi nggak ada yang terlalu diperhatikan saat itu. Tapi dalam penyelidikan sebelumnya dia udah nggak terbukti karena dia nggak tinggal di desa itu sampai 1 bulan setelah Linda dibunuh. Pesan yang dibaca sama polisi menyebutkan seseorang bernama Colin Pitchfork. Karena ada banyak pria yang berperilaku nggak senonoh di daerah itu, penyelidik mulai punya ide baru nih. Mereka mutusin kalau semua pria di desa itu yang berusia antara 17 sampai 34 tahun wajib menyerahkan sampel darah dan air liur secara sukarela. Pengumuman ini disampaikan ke publik pada tanggal 2 Januari 1987. Derek Pierce
nggak percaya kalau pelakunya bakal dengan sukarela ikut tes. Dia bilang, kita cuma berharap pelakunya muncul dengan sendirinya. Akhir Januari, 1.000 orang udah diambil sampelnya. Tapi cuma 1/4 dari jumlah itu yang selesai diperiksa. Laboratorium forensik kewalahan. Dan sepertinya proses tes ini bakal makan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Estimasi awal sekitar 2 bulan. Pada bulan Mei, 3.653 pria udah ikut tes. Tapi cuma 2.000 yang selesai diperiksa. Karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan teknisi lab. Lalu pada tanggal 18 September 1987, polisi dapat telepon yang mereka tunggu-tunggu. Ada seorang wanita nelpon dan bilang kalau dia dengar percakapan aneh antar sekelompok pria di Clarendon Pub, Leicester. Salah satu dari mereka, Ian Kelly, ngomong soal gimana dia ngerjain tes darah buat temennya. Temennya itu adalah Colin Pitchfork. Penyelidik ngecek catatan Pitchfork dan menemukan catatan soal perilakunya. Mereka juga ngelihat kalau tanda tangannya waktu tes nggak cocok sama tanda tangan aslinya. Colin Pitchfork ini menikah dengan Carol Pitchfork. Dia kerja di sebuah toko roti dan Pitchfork dikenal suka ngegodain wanita serta punya serangkaian hubungan gelap. Pada tanggal 19 September 1987, Derek Pierce datengin rumah Ian Kelly buat nanya beberapa pertanyaan. Ian juga seorang tukang roti dan dia kerja bareng si Pitchfork. Awalnya Ian ngelak kalau dia yang ngerjain tes darah buat Pitchfork, tapi belakangan akhirnya dia ngaku. Ian ngasih tahu Pierce soal apa yang Pitchfork bilang ke dia. Pitchfork bilang dia khawatir polisi bakal nganggap dia bertanggung jawab atas pembunuhan Linda dan Dawn karena catatan perilakunya yang dulu sering nunjukin anu ke cewek. Pitchfork ini manipulatif banget dah. Dia berhasil meyakinkan Ian buat gantiin dia tes darah. Pada hari yang sama, sekelompok penyelidik datang ke rumah Pitchfork. Detektif Mick Thomas langsung nanya, "Kami percaya Anda bertanggung jawab atas kematian Dawn Oswald pada tanggal 31 Juli 1986. Kami juga percaya orang lain yang ngasih sampel darah buat Anda. Saya menangkap Anda. Anda mengerti?" Pitchfork nggak membantah. Mukanya bilang semuanya. Dia tahu dia udah ketangkep. Bahkan dia ngaku kalau dia pasang foto Ian Kelly di paspornya biar penyelidik nggak curiga. Ketika Carol Pitchfork masuk ke ruangan dan dikasih tahu apa yang terjadi, dia langsung nendang dan pukul suaminya. Penyelidik nggak buru-buru buat menghentikan dia. Di kantor polisi, Pitchfork akhirnya ngaku kalau dia yang ngebunuh Linda Mann. Dia bilang awalnya cuma mau memperlihatkan dirinya, memperlihatkan anunya gitu. Tapi situasi berkembang jadi lebih parah. Pitchfork bilang dia nggak tahan buat ngelakuin itu juga ke Dawn Oswald. Ngelakuin itu maksudnya ngelakuin nunjukin anu ke Dawn Oswald. Dia bilang dia nggak bisa nahan diri buat ngelakuin hal-hal buruk itu. Ini kayaknya memang dia ada kelainan nih guys. Biasa orang-orang kayak begini tuh ada kelainan. Pitchfork juga bilang kalau dia sempet berusaha buat ngancem nyawa Ian Kelly beberapa kali biar dia nggak buka mulut. Tapi rencananya gagal guys. Terus pada tanggal 22 Januari 1988, Colin Pitchfork yang saat itu berusia 28 tahun diadili di pengadilan Leicester.
Ian Kelly dijatuhin hukuman 18 bulan penjara yang ditangguhkan selama 2 tahun. Yang artinya dia nggak harus menjalani hukumannya. Pas Ian keluar dari ruang sidang, dia dihadapin sama media-media. Saya salah karena melakukan itu. Saya minta maaf kepada siapa saja yang saya buat kecewa, katanya. Colin Pitchfork pakai baju santai, celana jeans, dan kaos lengan pendek. Dia ngaku bersalah atas pembunuhan Linda Mann dan Don Oswald. Dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup ganda karena kejahatannya itu. Para penyelidik heran, kenapa hakim nggak kasih rekomendasi minimal berapa lama hukuman seumur hidup itu harus dijalani. Tanpa rekomendasi kayak gitu, hukuman seumur hidup di Inggris itu mirip sama di Amerika Serikat. Artinya Colin Pitchfork bisa aja dibebasin dalam 10 atau 12 tahun. Polisi kesel. Ayah tiri Linda Mann yang namanya Eddie Eastwood bilang, Pitchfork ngeliatin saya mata ke mata. Ibunya Linda, Kathleen, bilang kalau dia terkejut ngeliat dia. Saya nggak lihat pas pengacara ngasih foto-foto Linda ke hakim. Foto-foto tentang gimana penampilan Linda waktu dia ditemukan. Sampulnya terbuka dan semua orang terkejut ngelihat foto-foto itu. Adik saya lihat itu dan langsung nangis. Untungnya saya nggak lihat. Dia nggak boleh dibiarin berkeliaran lagi. Dia harusnya digantung. Dengan teknologi DNA sidik jari genetik ini, nggak ada kemungkinan seseorang terbukti nggak bersalah di masa depan setelah dia digantung. Nggak ada alasan lagi seharusnya. Nah, meskipun semua penyelidik masih bingung kenapa Richard Buckland tahu banyak detail tentang TKP Don Oswald, mereka percaya dia nemuin mayatnya dalam perjalanan ke kerja karena si Buckland ini sering lewat sana. Dia digambarin sebagai idiot di desa. Dia dianggap punya peran dalam pengakuannya. Kasus Linda Mann dan Don Oswald ini dianggap sebagai alasan besar kenapa teknologi DNA bisa berkembang sejauh ini. Sekarang ribuan kasus dingin udah terpecahkan berkat Dr. Alex Jeffries. Nah, gitu lah guys, kira-kira ceritanya udah sampai di sini. Begitulah kisah dari Narborough. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, ini kisah nyata guys. Jangan lupa tinggalin komen, subscribe ke channel gue, Kamar Gelap Simon, biar nggak ketinggalan cerita-cerita kriminal lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Simon, pamit dulu. Stay safe semuanya.